Bolehkah seorang hakim menolak untuk memeriksa dan mengadili suatu Tidak boleh. perkara pidana? Tidak boleh. Baik perkara pidana maupun perkara pidana, hakim tidak dapat menolak yang ditetapkan oleh ketua pengadilan untuk dia memeriksanya, hakim tersebut memeriksanya. Walau perkara tersebut tidak ada di dalam KUHP ataupun peraturan lainnya. Nah, disitulah letaknya hakim itu harus memakai hati nurani dalam putus perkara itu. Ya. Lalu Pak, ini untuk pertanyaan yang ketiganya. Hah? Apa? Lanjut aja. Nyampein suatu lagi. Nggak, tanya aja dulu. Lanjut aja. Lalu pertanyaan selanjutnya, apakah diperbolehkan suatu pemeriksaan di pengadilan tanpa kehadiran terdakwa? Terdakwa itu yang menghadirkan itu jaksa penuntut umum. Kalau terdakwa tidak hadir, baik dia offline ataupun online, persidangan online ya, pakai Zoom, Ya. itu baru diperbolehkan. Tapi kalau terdakwa yang tidak hadir, bisa saja. Kenapa terdakwa ini DPO. masuk daftar pencarian orang? Pencarian. Nah, dia sebetulnya dia udah termasuk terdakwa, hanya saja dia belum ketangkap. Tapi dari perkara lain menunjuk bahwa itu adalah tersangka. Tapi belum dapat gitu Pak. Tadi belum lagi. Boleh. Lalu pertanyaan selanjutnya Pak, apa yang menjadi tugas utama dari pengadilan negeri Indonesia Pak? Pengadilan Indonesia itu pada umumnya memeriksa untuk perkara pidana, memeriksa dan mengadili perkara yang dilimpahkan oleh jaksa penuntut umum. Itu namanya pelimpahan pertama, pelimpahan kedua. Dan di luar itu tidak berkenan. Artinya apa? Itu secara garis besar, kalau hukum pidana itu dalam memutus perkara dalam perkara pidana, hakim bersifat aktif. Ini contoh, misalnya dituntut dia tuh 1 tahun, boleh aja hakim membuatnya jadi 10 tahun ataupun hukuman mati, boleh. Kenapa orang tuh memperbolehkan kalau tiba-tiba terjadi kayak 10 tahun gitu dari 1 tahun? Kenapa bisa gitu? Dalam dakwaan dia itu misalnya didakwakan pasal 127 untuk narkoba ya, pasal 127 itu kan menggunakan tubuh sendiri. Padahal di situ dia ada ditemukannya timbangan elektrik. Timbangan elektrik ini kan dia pasti bukan penjual, pasti bukan pemakai, pasti penjual. Dikenakan pasal 114. Menjadi bandar dia. Jadi dalam pemeriksaan ditemukan bahwasannya memang ada barang bukti ini timbangan. Kemudian mungkin banyak plastik kosong yang untuk ada indikasi bahwasannya dia itu sebagai penjual. Jadi dalam pemeriksaan demikian dia tidak dikenakan pasal 127 tapi 114. Jadi maksudnya ngerti nggak? Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009. Jadi belum pasti gitu ya? Tidak pasti. Tapi kalau dalam perkara perdata dia jelas mutlak. Artinya hakim itu tidak dapat memberikan atau melebihi apa yang diminta oleh para pihak, penggugat maupun tergugat. Ini contoh, yang digugat di rokok ini nggak bisa dieksekusi, yang diminta rokok hanya rokok aja, ini nggak bisa dieksekusi gitu. Tapi kalau dimintanya semua, bisa jadi satu aja dikabulkan. Belum. Gampang 5 tahun dalam. Nah, gitu. Dalam perkara perdata itu pasif namanya hakim. Artinya yang digugat mobil, ya mobil aja dikasih, rumah nggak bisa ikut. Tapi kalau semuanya digugat, belum tentu dikabulkan semua. Bisa jadi hanya mobilnya aja, bisa jadi hanya rumahnya aja. Gitu. Sesuai dengan isi gugatan. Ya? Lanjut Pak ke pertanyaan selanjutnya.
kasus apa saja yang paling sering muncul untuk saat ini yang ditangani oleh pengadilan? Apa Yang dari mana? pengadilan Medan khususnya. Medan ini? Pidana perdata. Boleh dulu. Klasifikasi. Oh, kita buat ini aja. Ambil statistiknya. Boleh. Gimana ini? Bidang hukum. Ya, rata-rata yang Bidang Bapak disidangkan lah. Kalau saya di perkara yang saya pegang itu banyak perceraian, perdata, perceraian, Pidananya. bawah itu PMK, PMK toh? Kue kan. Mungkin kue ya. Bukan PMK, PMH. PMK, perbuatan melawan hukum. Bisa. Pemerintah nanti sudah bahas Wih. dalam perkara pidana, narkoba dan pencurian. Ada lagi? Sini saya mau nanya Pak. Sebelum-sebelumnya Bapak pernah apa nggak tangani kasus kayak begal gitu? Oh, sering. Sering ya? Pak? Sering. Jadi kalau misalnya kayak terkait kasus begal ya Pak, yang apa? Ini ada kayak ada korban sama pelakunya, pelaku begal. Ini ada seorang begal. Nah, begal ini dia kayak terbunuh sama pelakunya, sama korban. Korban ini dia bela diri Pak, bela dirinya sendiri sampai terbunuh si begal. Nah, itu pelakunya dapat terkena apa? Kasus Ini namanya keadaan memaksa, dalam keadaan terpaksa dan membela diri untuk menyelamatkan dirinya boleh dilakukan. Itu bisa terjerat pasal nggak? Enggak. Yang membela diri. Ini kasih contoh. Di dalam ada perahu tenggelam, tapi ada satu batang papan yang hanya bisa untuk satu orang. Di situ dia ada dua orang yang mengambil papan ini. Si A membunuh si B untuk merebut papan ini, itu boleh diperbolehkan. Itu apa untuk membela diri, untuk menyelamatkan diri, itu boleh. Tanpa terkena pasal. Tanpa kena pasal. Untuk membela diri. Gimana Pak? Ada tambahan? Lanjut. Apa penasaran ya orang? Tanya aja yang pengen gitu. Tanya sih, apa bedanya Pak? 82 dengan 85 Pak Bakti? Oh iya, boleh. Oh, boleh. Itu Dia udah lemah apa? Rekam aja bapaknya. Rekam aja bapaknya. Jadi catatan. Ini salah satu Bukan lu kira rekam aja biar pintar terawat dulu. fit and proper test di Mahkamah Agung di Kota Dewan. Biar ilmu juga tuh awak. Untuk mengambil untuk seseorang dapat hakim agung. Dua nih soalnya. Orangnya langsung dari wakil ketua dan pengadilan tinggi. Itu dari Awak suka pandu ilmu tidur-tidur dengan terkait dengan salah satu fit and proper test. Fit and proper test ini diadakan oleh DPR untuk seseorang itu dapat menjadi hakim agung. Kenapa ini dipersoalkan perkara 285 dengan 282? Macam mana perbandingannya? Macam mana kasusnya? Kalau 282 itu perbuatan persetubuhan antara laki-laki dan perempuan, ini 282-nya, dan 285 ini pemerkosaan, pemaksaan. Di mana perbedaannya? Kan gitu. Apa sih bedanya? Kan sama-sama apa kan? Sama-sama berhubungan badan. Tapi ada perbedaannya. Jadi waktu itu dengan wakil ketua pengadilan apabila si korban ataupun si wanita ikut melakukan goyang, maka dia dapat dikatakan ini pasal 285 bukan 285. Sementara pun 285 itu lebih dari pemaksaan. kalau si wanitanya ini mau aja gitu. Iya, Pak. sama-sama mau. Menerima gitu. Sama-sama mau. Ini nggak apa-apa ya. Nggak apa-apa, Nggak udah. apa-apa. Kan udah pernah ngerasain belum? Astagfirullah. Oh, mamanya marah nih mamanya. Ada capek, Itu perbandingannya. kelamaan goyangnya ya. Tapi kalau misalnya si wanita ini kayak dia nanti udah ditanya-tanya, tapi si wanita mengaku saya dipaksa, padahal Iya. dia mau gitu Pak. Karena nggak ada buktinya. Itu dia buktinya. Itu yang jelas konkret, jelas nyata dia melakukan juga. Dia ikut merasakan nikmat. Macam mana dia merasakan nikmat? Ya ikut juga.
Irama ya, irama. Irama. Ya. Jadi kategori irama pemerkosaan. I know you're not